Gue tuh sekarang ini enggak sih, sebenarnya aku tuh mau ngomongin tentang personal branding ya. Jadi pentingnya personal branding untuk orang-orang, untuk para Gen Z sekarang ini yang dan juga Gen Alpha ya. Enggak, tapi enggak, Gen Alpha enggak masih belum mencari kerja gitu ya, belum belum ada di posisi itu gitu kan. Dan kebanyakan kita ya para Gen Z ini yang kebanyakan membludaknya angka pengangguran nih ya. Kalian itu sebenarnya hal yang harus kalian benar-benar tekankan dan pentingkan itu bukan hanya tentang pekerjaan aja, bukan hanya tentang pekerjaan, bukan hanya tentang kamu mau cari kerja bla bla bla, tapi lebih tepatnya kamu harus nguasain skill kamu gitu. Atau enggak kalian belajar hal baru kayak gitu. Jadi sebenarnya strateginya itu untuk bisa mencapai suatu titik ya, ibaratnya satu titik X gitu kan. Nggak hanya tentang apa namanya satu lini gitu, ibaratnya satu lini itu satu jalur gitu, satu jalur mata kuliah kamu. Misalnya kalau mata kuliah kamu itu jurusannya di kesehatan ya udah di kesehatan aja kayak gitu, kamu nyari kerja di kesehatan aja. Tapi kalau di kesehatan nggak ada yang apa namanya, nggak ada sesuai minat kamu, atau mungkin nggak ada yang sesuai sama mungkin passion kamu ya kan, atau mungkin gajinya kurang, atau mungkin penempatannya jauh dan lain-lain yang emang kamu ngerasa kayak ini belum worth sama gue gitu kan. Kamu bisa nyari lini yang memang kamu kuasai bener-bener, yang memang kamu bisa belajar di sana, tumbuh di sana, growing di sana. Ya salah satunya adalah apa? Meningkatkan personal branding supaya kamu itu dilirik sama si HR gitu. Jadi aku banyak banget ya kalau misalnya mungkin ini baru pertama kali fit ini ya, baru pertama kali tayang di apa namanya, VT kamu gitu, di VT kamu, dan ini masuk gitu ya. Karena apa namanya ya, TikTok aku tuh masih TikTok kecil ya, TikTok kecil, dan aku juga pengen banget bisa apa namanya ya, dari akun aku gitu, aku ingin bisa nge-sharing sharing informasi-informasi mengenai personal branding gitu kan, mengenai personal development kayak gitu-gitu kan. Dan buatlah akun untuk memang fokus untuk mencari kerja, dan kalau misalnya pengen di dunia profesional ya buatlah merepresentasikan lah, ibaratnya presentasikan diri kamu itu sebaik mungkin gitu. Karena HR itu aku udah berkali-kali ya, ibaratnya aku udah berkali-kali didatengin gitu, ibaratnya aku nggak nyari, tapi HR-nya itu nge-reach out aku kayak gitu. Kayak nge-reach out tuh kayak apa sih, langsung ngontak aku gitu kan, kayak say hey sama aku gitu, but aku nggak connect, belum connect sama beliau gitu, tapi beliau yang nyari kayak gitu. Memang tugasnya HR itu kayak gitu, salah satunya adalah itu mencari kandidat-kandidat yang memang dirasa uh, available gitu kan, tersedia, atau mungkin satu jalur juga, satu lini juga di apa namanya, posisi itu kayak gitu, posisi yang dilamar gitu kan. Dan banyak juga kan sekarang ini yang paling happening kayak gitu kan juga special data analis. Terus ada juga apa namanya, yang berhubungan dengan sosial media itu spesialis apa gitu loh. Pokoknya ini kayak gitu-gitu. Itu juga salah satu hal yang kalian bisa loh, bisa kembangin, apalagi di dunia teknologi yang memang apa namanya, teknologi memang bisa salah satunya bisa menggantikan manusia, tapi tidak seluruhnya. Walaupun aku yakin pasti akan ada industri-industri yang mungkin kegeser, atau mungkin ada industri baru gitu kan. Nggak mungkin industri punah, tapi pasti ada satu regenerasi yang baru yang lebih gitu. Nah, kalian bisa belajar di situ kayak gitu. Jadi ya memang angka penganggurannya tinggi di Indonesia untuk saat ini, dan kalau kalian mungkin hanya diem aja, atau mungkin fresh graduate yang memang nggak punya pengalaman gitu kan, kalian bersaing dengan orang-orang yang di luar sana itu udah
punya pengalaman, mungkin udah jago, udah berapa puluh tahun kerja kayak gitu kan. Dan walaupun fresh graduate mungkin kekurangannya kalian nggak punya pengalaman tapi kalian let's see pendapatannya atau gajinya nggak terlalu tinggi ya. Maksudnya nggak setinggi yang ya udah punya pengalaman kerja kayak gitu. Tapi nggak masalah sih, maksudnya negosiasi gaji itu bisa asalkan kalian itu mengerti dan kalian itu memang layak digaji kayak gitu. Jadi buktikan kalau kalian itu bisa digaji lebih dengan cara apa? Dengan cara kalian merebranding atau merepresentasikan diri kalian tuh selayak selayak apa kayak gitu. Selayak apa perusahaan ini bisa menggaji kalian lebih dengan kompetensi kalian dan juga apa yang nilai lebih apa yang ditawarkan dari kalian ke perusahaan itu kayak gitu. Jadi lebih apa ya? Ada timbal balik lah ibaratnya kayak gitu. Dan bentuk dari personal branding itu penting banget gitu untuk meningkatkan yang pertama bukan hanya CV ya, bukan hanya CV. Jadi HR itu nggak serta merta kayak lihat CV kamu kayak gitu, nggak serta merta gitu. Kadang-kadang kenal di kontak karena memang kenal kayak gitu. Ini itu aja sih sebenarnya mau aku share.